Aku pernah berpikir bahwa cinta adalah kemewahan bagi mereka yang beruntung, bukan untuk pria kesepian sepertiku di Jakarta yang ramai. Hingga hari itu, ketika pintu rumahku terbuka dan dia masuk, meminjam sedikit garam, tetapi membawa serta badai emosi yang membalikkan hidupku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyum sopan itu tersembunyi sebuah rahasia yang dapat menghancurkan semua yang pernah kupercayai. Tinggal di lingkungan kecil di Jakarta, aku, Andi, 28 tahun, bekerja di sebuah perusahaan periklanan dan selalu berusaha menjaga hidupku tetap tenang. Setiap hari adalah sebuah siklus, bangun tidur, minum kopi, bekerja, pulang, dan tenggelam dalam buku untuk melupakan kesepianku. Aku tidak pernah terbuka tentang diriku, tentang ketertarikanku pada pria, karena di Indonesia, itu bisa menimbulkan masalah. Keluargaku di pedesaan selalu ingin aku menikah dan memiliki anak, dan aku takut menghadapi kecewaan mereka. Tapi kemudian, seorang tetangga baru pindah, Rian, seorang guru berusia 30 tahun di sekolah setempat. Ia tinggi, berkulit gelap, dengan senyum hangat seperti matahari Bali, dan mata yang dalam yang memikatku sejak pertama kali melihatnya. Saat itu sore yang hujan dan aku duduk di dekat jendela, memikirkan pekerjaan ketika bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat Rian berdiri di sana, basah kuyup, memegang payung yang rusak. "Ma, mengganggu, Andi. Aku baru pindah dan lupa beli garam. Boleh pinjam sedikit?" Ia tersenyum dan jantungku berdebar kencang. Aku mengundangnya masuk, membuat teh, dan kami mulai mengobrol. Rian bercerita tentang kehidupannya di Surabaya sebelum pindah ke Jakarta untuk bekerja. Ia berbicara tentang kecintanya pada mengajar, tentang murid-muridnya yang nakal, dan aku berbagi ide-ide iklan gilaku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa didengarkan, dipahami. Dalam pikiranku, sebuah suara berbisik, "Dia hanya tetangga, kau tahu." Tapi hatiku sudah mulai berdebar. Pada hari-hari berikutnya, Rian sering datang. Terkadang untuk meminjam buku, terkadang untuk mengundangku makan malam yang ia masak. Kami menonton film-film Indonesia lama bersama, tertawa terbahak-bahak melihat adegan-adegan romantis yang klise. Aku menyadari aku menyukainya, tetapi aku takut. Apakah dia tahu? Apakah dia membenciku? Tanyaku pada diri sendiri setiap malam, gelisah dan sulit tidur. Rian sepertinya juga memiliki perasaan padaku, sentuhan-sentuhan tak sengaja, tatapan-tatapan yang lama. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, dia tiba-tiba bertanya, "Andi, pernahkah kamu jatuh cinta?" Aku ragu-ragu, lalu menceritakan tentang cinta pertamaku di kampus, dengan seorang pria, tetapi tanpa mengungkapkan detail apapun. Rian terdiam, lalu menggenggam tanganku. "Aku juga pernah seperti itu." Jantungku berhenti berdetak. Itulah momen pertama kami saling mengakui, dan sejak saat itu hubungan kami mulai berkembang. Namun segalanya tidak selalu berjalan mulus. Keluarga Rian di Jakarta konservatif dan sangat taat Islam. Dia bercerita tentang tekanan dari orang tuanya untuk menikah. Aku khawatir tentang pekerjaanku, di mana rekan-rekan sering bercanda tentangku sebagai gay. Kami merahasiakannya, hanya bertemu di rumah, pelukan canggung, ciuman lembut. Aku merasa bahagia, tetapi juga terluka karena harus bersembunyi. Kenapa? Apakah cinta kita harus seperti ini? Tidak bisakah? Kenapa bebas? Tanyaku pada diri sendiri, air mata mengalir di wajahku di malam hari. Rian menghiburku, berjanji akan menemukan jalan keluar, tetapi aku melihat dia semakin lelah. Suatu hari, Rian bercerita tentang masa lalunya. Dia punya pacar di Surabaya, tetapi keluarganya mengetahuinya, yang menyebabkan perpisahan yang menyakitkan. "Aku tak mau luka itu terulang," katanya, suaranya bergetar. Aku memeluknya, merasakan ketakutan yang sama. Kami memutuskan untuk hidup di masa kini, tetapi konflik batin semakin kuat. Aku mulai bermimpi tentang masa depan bersamanya, meninggalkan Jakarta ke Bali, di mana kami bisa lebih bebas.
Tetapi kenyataan itu keras, pekerjaan, keluarga, masyarakat. Bagaimana jika kita ketahuan? Bagaimana jika kita kehilangan segalanya? Pikiran-pikiran itu menghantuiku. Secara bertahap, cinta kami semakin dalam. Rian mengajariku cara memasak rendang dan kami makan bersama dengan cahaya lilin. Momen-momen itu membuatku melupakan semua kekhawatiranku. Namun kemudian ibuku menelepon, "Andi, kapan kamu akan menikah? Aku ingin cucu." Aku terdiam, hatiku terasa sakit. Rian melihat kesedihanku, bertanya apa yang salah, dan kami bertengkar untuk pertama kalinya. Kita harus menghadapinya, Andi. Kita tidak bisa bersama selamanya. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan dia, aku takut kehilangan keluargaku. Diliputi emosi, kami berpelukan dan menangis. Kedekatan kami tumbuh, tetapi juga menimbulkan keretakan. Rian mulai menerima undangan dari rekan-rekan wanitanya, dan dia berkata dengan polos, dia hanya ingin pergi minum kopi, katanya. Tetapi di dalam hati, kecemburuan berkobar. Bagaimana jika dia memilih kehidupan normal? Bagaimana jika aku hanya hubungan sementara, pikirku berbaring sendirian, air mata membasahi bantal. Rian menyadarinya, menghiburku, Andi, kau berarti segalanya bagiku. Tetapi kata-kata itu tidak menghilangkan kegelisahanku. Suatu malam, kami berjalan-jalan di Taman Monas, menghindari keramaian. Rian diam-diam memegang tanganku, berbisik, aku ingin dunia tahu tentangmu. Jantungku berdebar, tetapi rasa takut menguasai diriku. Ini berbahaya. Kami pulang dan untuk pertama kalinya, pertengkaran hebat terjadi. Rian ingin mengungkapkannya ke publik, aku tidak. Apa yang kau takutkan? Aku siap menghadapinya, teriaknya. Aku menangis, aku takut kehilanganmu karena itu. Diliputi emosi, kami terdiam sepanjang malam. Setelah itu, Rian meminta maaf dan kami berbaikan. Tapi benih keraguan telah tertanam. Aku mulai memantaunya di media sosial, melihatnya menyukai foto pria lain. Apa artinya apa? Aku menyiksa diriku sendiri. Rian menjelaskan itu hanya teman lama, tetapi hatiku gelisah. Cinta kini bercampur dengan kecemburuan dan rasa sakit. Kemudian keluarga Rian datang berkunjung. Dia harus berpura-pura memperkenalkanku sebagai teman baik. Aku memaksakan senyum, tetapi hatiku hancur. Kenapa harus berakting? Kenapa cinta yang kita miliki harus disembunyikan? Malam itu aku menangis sendirian, merasa dikhianati oleh kehidupan itu sendiri. Rian memelukku setelah mereka pergi, Andi. Aku beritahu mereka bahwa mereka tahu. Tapi kata-kata itu hanya semakin menyakitiku. Konflik batin semakin kuat. Aku bermimpi kami dipecat, ditinggalkan oleh keluarga kami. Bagaimana jika cinta ini adalah sebuah kesalahan? Aku bertanya-tanya. Tapi kemudian, Rian membawa bunga, menyanyikan lagu Indonesia lama, dan aku kembali melunak. Kami menghabiskan akhir pekan di rumah, memasak, menonton film. Momen-momen itu manis, tapi aku tahu badai akan datang. Suatu hari, Rian mendapat tawaran promosi, tapi itu berarti pindah ke Bandung. Bagaimana dengan kita, tanyaku, suaraku bergetar. Dia berjanji akan berkunjung, tapi aku merasakan jarak. Jarak akan membunuh cinta, pikirku dalam hati. Kami bertengkar, Rian berkata, ini punya kesempatan, Andi. Kita bisa melewatinya. Tapi aku marah, kamu memilih pekerjaan daripada aku. Emosi meledak dan kami saling berteriak. Setelah pertengkaran itu, Rian tetap tinggal, memelukku, aku mencintai kamu lebih dari apapun. Kami berbaikan, tapi lukanya semakin dalam. Aku mulai meragukan kesetiaannya. Bagaimana jika dia bertemu orang lain di Bandung? Pikiran-pikiran itu menyiksaku setiap malam. Badai sesungguhnya datang ketika aku menemukan rahasia Rian.
Suatu sore dia meninggalkan ponselnya di rumahku. Aku tidak bermaksud melihatnya, tapi sebuah pesan muncul, sampai jumpa lagi. Aku kangen. Dari nomor yang tidak dikenal. Hatiku hancur. Siapa ini? Aku bertanya-tanya, tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Itu dari seorang pria di Surabaya, mantan pacar Rian. Mereka masih berhubungan dan isinya penuh nostalgia. Kenapa kau menyembunyikannya? Kenapa kau mengkhianatiku? Air mata mengalir di wajahku, hatiku sakit seperti ditusuk pisau. Ketika Rian pulang, aku menghadapinya. Ini apa? Teriakku sambil mengangkat telepon. Wajahnya pucat. Andi, dengar aku, jelaskan. Tapi aku tidak mendengarkan, emosiku meluap. Kau selingkuh. Aku percaya padamu. Rian menangis, itu hanya masa lalu. Aku belum sepenuhnya move on, tapi sekarang hanya punya kamu. Tapi kata-kata itu tidak bisa menghapus rasa sakit. Aku mengusirnya, membanting pintu hingga tertutup. Malam itu aku berbaring sendirian, pikiranku kacau. Kau bodoh sekali percaya pada cinta. Di Indonesia, kaum gay seperti kita hanya menderita. Aku menangis hingga kelelahan mengingat kenangan indah itu. Namun pengkhianatan terasa seperti tusukan pisau. Bagaimana jika dia masih mencintai mantannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksaku. Keesokan paginya, Rian kembali berlutut, Andi. Aku salah. Mohon maafkan aku. Aku ragu-ragu, hatiku dipenuhi emosi yang bertentangan. Aku mencintaimu, ini sangat menyakitkan. Kami berbicara berjam-jam, Rian bercerita tentang ketakutannya akan kesepian, tentang tetap berhubungan untuk menghibur dirinya sendiri. Aku mengerti, tetapi kepercayaanku telah hancur. Kita butuh waktu, kataku. Namun drama tidak berakhir di situ. Keluargaku tiba-tiba datang berkunjung. Mereka sering melihat Rian di rumahku dan bertanya tentangnya. Aku harus berbohong, hanya adalah pacarku. Tetapi ibuku curiga, Andi, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Hatiku hancur. Jika dan yang lain tahu, mereka akan membenciku. Pikirku dalam hati, air mata menggenang. Rian mendukungku, kita akan menghadapinya bersama. Tetapi kemudian mantannya menelepon dan Rian menjawab telepon di depanku. Saya punya pacar baru, katanya, memotong perkataanku. Aku tersentuh, tapi tetap merasa sakit hati. Konflik batin yang hebat, memakan atau melepaskan. Setelah pengkhianatan itu, hubungan kami seperti setas benang tipis. Aku memakannya, tetapi bayang-bayang kecurigaan masih menghantuiku. Setiap kali Rian pulang larut malam, aku mengira dia sedang bertemu seseorang. Bagaimana jika dia selingkuh lagi? Aku menyiksa diriku sendiri, gelisah dan bolak-balik. Rian berusaha membuktikan dirinya, membawa hadiah, memasak, tetapi hatiku tak dingin. Aku mencintaimu, aku takut. Kemudian puncaknya datang ketika Rian memutuskan untuk mengakui orientasi seksualnya kepada keluarganya. Aku lelah bersembunyi, katanya. Aku panik, jangan. Mereka akan mengusirmu. Tetapi Rian bertekad. Hari itu dia memberi tahu orang tuanya. Mereka marah dan mengusirnya dari rumah. Rian pulang sambil menangis, mereka tidak akan menerimanya. Aku memeluknya, tetapi hatiku dipenuhi rasa bersalah. Apakah ini salahku? Jika dia tidak bertemu denganku, dia pasti akan bahagia. Malam itu, kami bertengkar hebat. Rian menuduhku pengecut, kamu tidak pernah berani menghadapinya. Aku berteriak, aku takut kehilangan segalanya karena kamu. Emosi meledak, dan kami mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Rian pergi meninggalkanku sendirian dengan rasa sakit yang tak berujung. Apakah aku sudah kehilanganmu? Aku menangis mengingat pertemuan pertama kami. Pada hari-hari berikutnya, aku hidup seperti cangkang tanpa jiwa.
Pekerjaanku terganggu dan teman-temanku khawatir. Apa arti cinta jika hanya membawa penderitaan? Aku bertanya-tanya. Kemudian aku memutuskan untuk menemui keluarga Rian untuk memohon kepada mereka. Tetapi mereka menolak, anak kami tidak seperti itu. Hatiku semakin hancur. Rian kembali dan kami berdamai, tetapi lukanya sangat dalam. Kita perlu berubah, katanya. Kami memutuskan untuk pindah ke Bali untuk memulai hidup baru. Tetapi sebelum itu aku harus menghadapi keluargaku. Bu, aku gay dan aku mencintai Rian. Kata-kata itu membuat ibuku menangis dan ayahku terdiam. Mereka tidak langsung menerimanya, tetapi berjanji untuk memikirkannya. Diliputi emosi, aku menangis dalam hati. Pindah ke Bali, kami berharap kedamaian, tetapi drama terus berlanjut. Di sini, komunitas lebih ramah, tetapi masa lalu masih menghantui kami. Mantan pacar Rian menghubungiku lagi, mengirimkan oto-oto lama. Aku melihatnya, marah, bukankah hubungan kenapa sudah berakhir? Rian menghapus semuanya, aku hanya menginginkanmu. Tetapi kepercayaan hancur. Konflik batin mencapai puncaknya. Aku bermimpi dikucilkan oleh masyarakat, keluargaku memunggungiku. Bagaimana jika cinta ini tidak berharga, tanyaku, air mata mengalir di wajahku. Rian menghiburku, tetapi aku menolaknya, aku butuh waktu sendiri. Seminggu kemudian, kecelakaan terjadi. Rian tertabrak mobil saat membeli barang untukku. Rumah sakit menelepon, aku bergegas ke sana, menemukannya terbaring lemah. Andi. Ma, bisiknya. Hatiku hancur, jangan tinggalkan aku menangis, memohon agar dia tetap hidup. Di ruang tunggu aku memikirkan semuanya. Aku membiarkan keraguan membunuh cinta. Dia adalah segalanya. Saat Rian terbangun, kami berpelukan, kita akan sembuh. Tapi dokter mengatakan dia perlu operasi dan itu mahal. Keluarga kami menolak untuk membantu. Mereka masih tidak menerimanya, kataku dengan hati yang hancur. Aku menjual semua barang-barangku dan meminjam uang untuk menyelamatkannya. Ini adalah cinta sejati. Terharu, aku menyadari pengkhianatan itu hanyalah ujian. Setelah operasi, Rian pulih dan kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Keluarganya secara bertahap menerima kami dan datang berkunjung. Ibunya memelukku, terima kasih telah menyelamatkan putraku. Air mata menggenang di mataku dan aku merasa lega. Keluargaku juga menelepon, mengatakan aku sangat bangga padamu. Kami tinggal di Bali, menjalankan kai kecil, dan membantu komunitas LB. Cinta kami manusiawi dan menginspirasi. Dari pengkhianatan hingga pengampunan, kita menjadi lebih kuat, kata Rian. Tapi itu tidak selalu mudah. Saat bertengkar, aku mengingat masa lalu, tetapi memilih untuk memakan. Cinta adalah pilihan sehari-hari. Pada akhirnya, kami berdiri di tepi laut, bergandengan tangan, menyaksikan matahari terbenam. Dulu aku mengira cinta adalah penderitaan, tapi bersamanya itu adalah harapan. Hidup kami, meskipun dramatis, tetap penuh dengan kemanusiaan.